Pernah nggak ada pelecehan dari dia? Kalau dibilang pernah sih ada mungkin ya. Diapain? Dicium. Saya juga udah banyak berkorban buat kamu, jadi saya mau kamu jadi istri saya. Pelukan katanya mesra-mesraan aja sama abang. Bini yang suruh beneran? Iya. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Kontakan Denis. Kontakan Denis suka-suka Denis. Jadi bintang tamu kita hari ini ada Iklim Hakim. Yeay. Jadi kali ini Iklim Hakim termasuk salah satu korban si abang ya menurut gue. Menurut gue. Jadi kenalin dong, ceritain pertama kali ketemu si abang dari mana? Pertama kali ketemu itu dia yang cari kita. Dia nyamperin? Iya, enggak, dia yang cari telepon manajer aku. Terus? Hampir setiap hari telepon gitu, tapi pada saat itu aku lagi di luar kota. Ngajak-ngajakin ketemu dan nggak ngomongin masalah kayak kasus aku gitu, nggak. Tapi masalahnya kerjaan. Masa kerjaan? Iya, dia nawarin kerjaan. Oke, basic seperti biasa ya, nawarin kerjaan dulu, iya. Pendekatan. Nggak tahu ya, kirain aku emang bener gitu loh, memang bener dia di dunia entertain. Karena aku nggak tahu sama sekali dia. Di dunia entertain jadi public enemy, jadi musuh masyarakat. Aku nggak tahu sama sekali dia. Oh, gitu. Emang nggak update? Nggak update Instagram? Nggak. Dia benar-benar nggak tahu tuh ya, blank. Yes, betul. Jadi ketika dia nawarin, saya akan kasih kerjaan kamu di dunia entertain. Kebetulan saya tuh banyak proyeknya gitu di dunia entertain. Bilangnya sih gitu. Gitu loh. Terus gitu kamu percaya? Nggak langsung percaya. Dia mau ngomong sama aku, mau ngobrol sama aku, tapi aku bilang, aduh Bun, itu kan masa kerjaan. Maksud aku tuh kayak, ya udah deh atur aja sama Bunda. Bunda tuh manajer aku. Atur aja sama Bunda. Aku nggak mau ngobrol. Aku orangnya nggak suka ngobrol sama orang yang nggak dikenal gitu. Terus akhirnya dia ngajakin ketemu, nggak langsung ketemu tuh, karena bentrok aku ada kerjaan, dia juga keluar kota. Selang seminggu balik ke Jakarta, baru ketemu. Balik ke Jakarta ketemu, ternyata malah kayak mancing-mancing aku untuk ngomongin masalah aku. Masalah urusan hukum yang lo kemarin. Terus? Sebenarnya kan sebelum itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah hukum, nggak ada masalah apapun sebelum itu. Dan aku nggak ada ngomong apapun sama dia. Sedikit pun nggak ada. Nah yang terakhir kemarin yang pas gue ke press con, dia kan ngomongnya beda. Nih sih katanya si Iklima yang ngajak gue mulai gitu. Oh nggak ada. Dia yang cari kita. Ya aku ngapain gitu cari dia. Dia bilang katanya Iklima 2 yang mulai chat saya. Demi Allah nggak ada sama sekali. Terus dia yang hubungin
manajer aku gitu loh. Manajer aku loh, bukan aku gitu. Nah, tapi gue kelirin ya, gue mendingan ngomong langsung ya, daripada gue ngomong di belakang, gue gitu. Di gue pertama kali ngeliat si abang itu di apartemen lu, gue berpikir gue tuh ada apa-apa lu sama si abang itu. Sama si abang gue itu. Serius, karena kan menurut gue kan pikirnya, ngapain, jangan-jangan udah tinggal bareng. Iya. Soalnya ada ini juga pasti banyak yang mikir kayak gitu. Ada kan acara di TV One yang saat dia debat dengan si Farhat. Nah, itu dia tuh, dan dia santang muka lu. Nah, saatnya saya lagi berada di apartemen Iklima. Iya kan? Itu terakhir kali dia ke apartemen aku. Oh, itu malah terakhir. Terakhir, dan di situ kan bisa dilihat aku kayak menjauh dari, duduknya jauh kan. Oh iya, lu gimana handphone sih? Iya, harusnya itu kan aku ikut in frame gitu kan, tapi aku bilang aku nggak mau. Oh, dia ngajakin lu in frame? Iya. Serius? Iya, karena katanya biar dilihat nggak ada apa-apa. Maksudnya biar dilihatnya tuh baik-baik aja. Padahal emang di situ aku memang udah menjauh. Justru kalau misalkan lu di situ, kelihatannya kayak serumah kali, satu apartemen. Iya nggak sih? Jadi memang udah ada banyak pertanyaan dari netizen tuh kayak Iklima kemana nih, nggak pernah tampil lagi gitu. Sama dia. Jadi maksud dia tuh biar kelihatan bahwa aku sama dia tuh baik-baik aja, kayak masih komunikasi baik apa segala macam. Padahal di situ aku sudah benar-benar kayak mengurangi, sangat-sangat mengurangi. Padahal lagi tidak baik-baik aja. Tapi tidak baik-baik aja. Di situ bisa dilihat aku itu lagi sakit, itu kurus. Kurus banget kan di situ. Kayak itu aku lagi sakit. Nah, terus gitu, tapi itu gue percaya sih, soalnya masuk akal, itu seperti sama kayak dia, sama Aspinya, sama Claudia, dia bilang kalau dia lagi sakit, padahal udah resign. Terus segitu Mika juga dia bilang dinonaktifkan, padahal mereka resign. Jadi mereka mau pencitraan soalnya semuanya baik-baik aja. Nah itu, jadi, di situ aku katakan bahwa memang beliau ini pintar untuk bermain kata-kata. Bermain kata-kata. Ya contohnya seperti itu. Istilahnya kita yang ibarat kata udah, kayak kemarin ya, contohnya aku udah ngasih surat pengunduran diri, tapi dibilangnya tuh bahwa dia yang mempersilahkan aku untuk mandiri sendiri. Oh iya, padahal aku yang udah kasih surat, yes, betul. Surat cabut kuasa. Betul, udah cabut kuasa. Gitu. Terus gitu, kalau misalkan dari mantan-mantan Aspinya kan lu kan mendengar cerita-cerita yang tidak senonoh ya, dan ganjen ya. Lu pernah nggak ada pelecehan dari dia? Kita nggak sebut nama ya. Kalau dibilang pernah sih ada mungkin ya. Ada. Apa itu? Kayak di dalam mobil sebelum preskon ada kita ngobrol dulu. Nah di situ. Diapain? Dicium. Apanya? di bagian yang nggak seharusnya. Apa? Di serius loh? Tanpa izin? Tanpa izin. Itu pelecehan. Tetanus nggak lo? Tanpa izin. Demi Allah ya, di sini aku nggak nyebut nama, tapi aku berani bawa nama Tuhan. Terus di luar itu dia sering nggak kayak gitu? Enggak, aku langsung ngejauh dari situ. Oh dari situ, karena itu stick itu kamu menjauh? Iya menjauh. Itu terjadi sebelum preskon kan, jadi kenapa aku ngerasa dijebak ya di situ. Aku mulai merasa kayak, kok gue kayak dijebak ya gitu. Karena sebelumnya tidak ada kata-kata istilahnya apalagi untuk jadi istrinya dia, diminta jadi istrinya dia, itu nggak ada gitu loh. Kalaupun ada dari sejak awal, ya nggak akan terjadi gitu loh. Dia minta kamu jadi istrinya sejak kapan? Sejak sebelum preskon. Preskon yang keberapa kali itu? Pertama. Pertama? Iya. Ngomongnya, jadi ngomongnya tuh nggak di depan banyak orang, tapi di dalam mobil berdua gitu. Bilangnya ya, ini kasus kayak udah sejauh ini, udah rame katanya. Terus saya juga udah banyak berkorban buat kamu, jadi saya mau kamu jadi istri saya. Kayak gitu. Terus aku bilang, aku nggak bisa, aku punya pacar. Terus? Aku sama pacar aku udah serius, udah sejauh itu. Terus dia bilang, putusin pacar kamu. Ada ya pengacara suruh putusin pacar ya? Itu ada buktinya? Ada. Coba. Ada buktinya. Pengacara suruh putusin pacar ya guys. Ini ya. Iya bener lah. Gitu.
gitu. Dan ini hanya satu ya, karena Iya. ada beberapa rekaman. Nah terus segitu kan dia kan ngoceh-ngoceh tuh, gue tuh pernah ke pressconnya, gue datang ke pressconnya di kantornya, terus kan dia kebenaran waktu itu lagi ngomongin lo, yang ngomongin katanya sekarang dia bilang katanya bunuh diri karena saya, itu benar? Betul. Dia bilang bukan. Ya itu kan menurut dia ya, tapi kan yang merasakan kita. Sebenar-benarnya yang aku rasakan pada saat itu adalah aku tertekan. Tertekannya Aku tuh dalam sampai, tekanan. Iya sampai kayak gitu. Setiap hari aku nangis, teriak-teriak. karena dia ngancem atau apa? Menekan, aku harus sama dia gitu. Aku harus nikah sama dia, aku harus jadi istrinya dia. Nekannya tuh dengan cara apa? Telepon terus setiap hari. Kayak, ayo dong, aku kan udah berkorban banyak buat kamu. Kamu, ayolah terima aku gitu, putusin pacar kamu. Setiap hari. Aku udah nggak pernah angkat nih teleponnya. Dia telepon ke manajer aku. Manajer aku dimaki-maki karena aku nggak angkat telepon. Terus kayak aku sampai marah sama manajer aku. Sampai berantem kayak, Bunda ini makanya jangan angkat telepon, jangan bilang gini. Aku stres gitu. Teriak-teriak bener-bener kayak orang stres. Kayak gimana? Saking nggak maunya, kita nggak mau nih. Kita nggak mau mendapati hal itu dari orang yang kita nggak mau gitu. Kalau kita nggak suka sama orang ya, Ya jijik gimana? lah. Iya, Jijik, itu lebih gitu ke loh. jijik. Beda kalau kita suka. Yes, itu maksud aku. Itu sih jijik. Dan itu rasanya bener-bener kena mental. Mungkin buat orang sepele, tapi bagi aku itu pengaruh gitu loh. Karena kitanya nggak suka. Kita nggak suka dan nggak mau. Nggak suka dan mau, nggak akan pernah mau. Dan Iya. tolong gitu loh, itu tuh dibedain. Dan seharusnya kan kalau kita udah tahu orang yang kita suka misalkan nggak mau sama kita, harusnya udah dong stop. Iya. Jangan maksa-maksa gitu loh. Bikin orang sampai stres. Aku sampai kebingungan kayak gue harus ngapain. Gue udah bilang tegas pun tetap dipaksa-paksa gitu. Itu yang membuat aku sampai akhirnya kehilangan istilahnya lost control. Kesadaran. Iya kayak udah deh gini loh Kak ya. Pada saat itu posisi pacar aku lagi jauh gitu. Dan posisi aku di sini ditekan. Ditekan oleh dia. Ya katakanlah, dan aku pun ada masalah gitu. Dia memberikan aku opsi. Kalau kamu tidak mau sama saya, maka kamu harus bayar saya. Sedangkan pada saat itu memang aku lagi nggak ada, gitu loh. Bingung kan? Lebih baik gue mati daripada harus sama dia. Ya, iya sih. Itu. Iya benar juga. Itu yang aku lakukan. Jijik banget sama dia. Lebih baik aku, yaudah gue mati aja daripada gue harus sama dia. Terus dia yang ini yang di tangan lo kayak gitu? Iya. Ini semua gara-gara dia? Iya. Tapi nggak boleh kayak gitu cewek, jangan saya sasat itu. Ya daripada sama dia, gimana? Mending gue sayat dia sih kalau gue jadi Daripada kalau nggak gue sama. jadi lu sih gue jadi yang gue sayat, gue nggak bakal sayat diri Bener-bener gue pada sendiri. saat itu aku belum banyak sharing sama teman-teman lawyer aku. Ya mungkin itu Ini juga juga nih? pelajaran. Iya, ini juga. Hmm. Karena bener-bener aku udah kayak putus asa. Udah gue daripada gue harus sama dia, lebih baik Sayang udah. tapi badannya dia bebekas. Iya, sampai akhirnya sekarang aku harus ngeluarin ratusan juta buat ini, buat ngilangin ini. Terus keinget dia nggak sih tiap lihat sayatannya itu? Ih, nggak mau nginget. Kayak kalau misalnya keinget ya semuanya terekam gitu. Tapi apa yang jijik kalau diinget-inget tuh bagian apanya? Iya, semua Gue juga jijik banget. Abang. Maksudnya ya jangan gitu deh. Maksudnya gimana ya? Menurut aku sih udah melampaui batas normal gitu loh. Dan dia saat itu pengacara lu ya, dia tidak profesional, harusnya, sangat harusnya. amat melanggar kode etik yang dia di mana lu harusnya memberikan kenyamanan kepada klien ya. Iya betul. Jadi lu benar-benar jaga jarak dong. Jaga jarak banget. Sampai aku kemana-mana nih harus lapor nih sama dia. Jadi udah kayak pacar bukan apa-apa bukan, tapi aku pergi kemana pun aku harus lapor sama dia. Aku hangout pun aku harus lapor sama dia. Sampai akhirnya ya aku memutuskan daripada gue kayak gitu. Karena gue nggak mau kalau dia istilahnya kalau ke pacar gue pasti kasih tahu dengan senang hati dong. Iya kan, ini sama sama-sama. orang yang tidak gue mau ada di hidup gue. Gadun lagi, gadun, Gitu loh. kagak cakep. Aduh, Aduh, nggak deh. gadun nggak cakep.
Iya, gitu, nggak mau dong gitu udah kan, gaduh, nggak keberatan. cakep, minta duit lagi, anjay. Punya kasih duit kagak, minta duit, gua trauma juga jadi jijik. Keberatan banget kan. Iya, iya, Jadi iya, udah iya. di situ aku akhirnya menarik diri. Udah deh lebih pada gitu mending gue diem aja nggak kemana-mana. Sampai akhirnya aku jadi misalnya tadinya aku ceria apa segala macam. Aku ada masalah nih, kakak tahu kan masalah aku lumayan besar. Aku nggak khawatir sama masalah itu. Aku nggak stres sama masalah itu. Tapi aku stres sama penekanan dari dia. Gitu loh. Aku tuh stres berat karena penekanan dari dia. Masalah istilahnya kasus aku santai-santai aja. Aku slow. Tapi karena dia itu, aduh, itu hal yang sensitif banget sih buat aku. Nah terus kayak gitu kalau misalkan dari awal tuh berarti tuh kontaknya tuh pertamanya kamu kira aja baik? Iya, aku kira dia baik. Aku ketemu sama dia tuh ya pertemuan kedua kan, aku baru ada ngomong. Aku sebelumnya kan aku kayak iya. Pertemuan kedua juga dia masih sama apa ya kayak Membimbing. up lah dirinya kayak saya pembicara nomor 1, bla bla bla, kayak dia ngeliatin kartu nama yang di situ dia pernah jadi pengacara kartu nama yang siapa kayak aja, CV itu. menjual dirinya sendiri lah. Sales gimana ya kalau ngejual barang gitu kan. Iya, Sampai iya. kakak tertarik beli gitu kan, gimana caranya? Ya udah, sampai akhirnya di situ aku nggak ada niatan yang gimana gitu kan awalnya juga. Mungkin kalau misalnya pada saat itu aku nggak kemakan omongannya dia, aku bakalan adem ayem aja gitu. Tapi ya itu bodohnya ya aku termakan. Itu pelajaran sih buat orang-orang. Berapa lama sih kamu sama dia itunya? Nggak Jadi, lama kok, nggak lama. Sebulan ada nggak? Sebulan, mungkin ada sebulan 2 lebih. bulan? Iya sebulan lebih lah, sebulan lebih. Dan itu pun kayak akhir-akhir itu udah jarang aku temuin. Yang dia cium kamu itu tuh, yang maksa nyium itu kapan itu? Berapa hari setelahnya? Setelah pertemuan keberapa ya press con tuh? Mungkin ketiga. Ketiga? Iya. Ih, gue banget sih abang. Ketiga. Orang tuh kagak mau sama abang jadi paksa-paksa. Kalau itu dari awal ada kak, aku nggak mau. Itu udah tanda tangan surat tanda tangan Udah kontrak udah belum? tanda tangan. Oh, dia bisa tanda tangan dia baru berani ya? Iya bisa tanda tangan. Ya kalau misalkan sebelum tanda tangan ya aku nggak mau lah. Gila kali mikir 1000 kali gue. Jadi serem banget ya jadi pengacara dia ya kalau bisa tanda tangan surat, dia udah tahu ada perjanjian nggak bisa dilepas kontrak, dicipol. Nah itu makanya hati-hati. Buat cewek-cewek di luar sana, ya ngeri kali. Pelajaran. Terus Pelajaran gitu, banget. ada nggak megang-megang? Terus gue lihat juga pernah dia gandeng tangan lu. Iya suka kayak gitu. Suka kayak gitu. Pernah kan kalau yang preskon pertama kan aku kecolongan ya, maksudnya kayak berhasil dipegang. Iya, yang di Kemen PPA, ya pernah kan ke sana. Itu dia kan jemput aku ke mobil. Coba deh lihat videonya. Ada Aku yang gue di menghindar. bahagia itu, gue bikin video pakai lagu Korea. Nah itu kan kecolongan, itu yang pertama. Yang di Kemen PPA tuh yang aku lagi sakit tuh. Aku lagi sakit. Coba dilihat, boleh dilihat lagi. Itu videonya aku menghindar. Kayak dia mau pegang tangan aku mundur. Aku sampai ada salah satu pengacaranya juga, timnya dia. Perempuan. Sampai aku gini. Bunda tuh manajer aku. Sebelah sini. Mbak sebelah sini. Supaya nggak dipegang sama dia. Kayak mbak please jangan tinggalin aku please gitu. Mbak terus pegang aku ya. Karena dia kayak suka pegang-pegang gitu. Iya. Gue juga dari aspirasi yang lain juga gitu, megang paha, apa segala macam. Padahal aspirasi nggak mau. Iya makanya. Iya beneran. Ingat dong, pelecehan itu terjadi saat kita nggak mau. Kalau Nah, misalkan iya, betul. kitanya suka, ya kalau pacar ya suka-suka kita. Iya. Kalau kita yang nggak suka tuh, kalau cewek udah nggak suka tuh jijik Itu maksudnya bang. pelecehan. Iya jijik bang. Sekarang tuh udah ada UU TPKS yang terbaru dan di situ kalian harus belajar. Pelecehan itu terjadi saat kita tidak mau. Jadi jangan Iya. sembarangan kalian cowok-cowok. Terus gitu saat dia mulai yang dia cium di mobil itu, berapa lama kemudian lu putusin kontrak? Lumayan Nggak lama langsung? ya. Nggak langsung, pertimbangan dulu kak. Pertimbangannya karena kan ya seperti biasa dia kan selalu dengan istilahnya dengan kata-katanya terus diulang-ulang kayak seakan-akan dia tuh udah berkorban banyak gitu loh buat aku, sehingga ya bikin aku ngerasa bingung juga kan. Terus kayak dia juga nakut-nakutin kalau misalnya dia ngelepas aku, tahu kan gitu kayak kamu akan seperti apa. Aku juga ngelihat sebelumnya kayak Dr. Richard gitu kan kayak digugat. Itu jadi pertimbangan juga buat Iya, aku. Pasti dong. Ya karena kita tahu semua lah gitu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk itu ya karena udah nggak beres. Dia ngajakin aku untuk laporin ke
Medan, buat laporan di Medan, kayak ngapain gitu. Aku mikirnya gini, kayak gue ngapain ya nanti di sana. Untung nggak ke Terus Medan. iya, karena dia kan disiapin hotel apa segala macam, nanti ada yang jemput gini-gini. Aku mikir tuh, aduh gimana. Dan itu bukan sekali 2 kali ya ngajak ke Medan. Dan aku bilang, aku ngomong ke pacar aku, kalau aku diajak ke Medan. Sebelum untuk laporan ya. Dia bilang, main lah ke Medan. Di sana nanti kita bawa kamu ke durian. Ucok. Gitu-gitu ya. Aku mikir, gue ngapain nanti gue misalnya di tempatnya dia yang dia sediakan, terus nanti gue diapa-apain gimana. Aku mikir kayak gitu loh. Walaupun orang ngeliatnya aku senonoh apa segala macam pakai baju, tapi gue nggak kayak gitu loh. Muter otak sampai akhirnya banyak alasan, oh nggak bisa, aku ada kerjaan gini. Sampai kayak terakhir yang mau buat laporan di Medan pun, ya di situ pun aku nolak. Kenapa? Dan dia minta uang yang pernah dia bukain hotel kan, pernah bukain hotel. Nah dia minta uang itu balik, ya aku balikin. Ih bangke, udah nyium minta duit, aduh bang, mati aja bang. Gue banget, gue merinding. Minta duit, dia udah bookingin hotel. Ya. Terus kayak gitu, oh nggak mau, dia minta duit. Ya, bookingin hotel, aku nggak mau, terus minta. Dan katanya aku baru tahu, ternyata dari hotel itu juga duitnya udah dibalikin. Karena dia nyuruh ajudannya. Iya, ajudannya untuk ngambil duit itu. Terus dia minta juga dari aku, terus double dong. Ini dapat untung dong dia. Jadi kayak Markus Hotel ya, maka kasus hotel. Ngeri ya si abang ini ya. Terus kayak gitu gue bingung kan, dia ngajakin lo bikin laporan di Medan. Yeah. Kenapa dia selalu ngajakin orang biarin apa sama laporan di Medan? Nah itu ada apa di sana? Ada gitu apa lah. dengan Polda Sumut? Apa? Bingung, makanya sekarang gue mau ke sana. Terus kayak gitu bikin laporan di Medan. Kenapa? Karena di sini nggak diterima laporan lo. Nggak diterima, ditolak. Oh, laporan ditolak? Iya, Nah, yang ditolak. dia gembor-gembor di itu katanya udah. Nggak ada, itu nggak ada. Itu hanya pengaduan. Pengaduan itu DUMAS ya, pengaduan masyarakat gitu. Kita juga bisa kok ngadu dan diterima gitu. Tapi kan hanya sebatas pengaduan, bukan Iya. laporan, bukan bentuk LP. Gitu. Waktu itu dia pernah coba bikin apa di Polda. ditolak? Dia tolak. Itu berjam-jam aku sampai berantem dia sama penyidik. Tetap gak bisa. Nggak bisa, sampai diusir. Serius diusir? Oh, berarti si abang ini kurang power. Katanya pengacaranya jubir Pak Jokowi. Gimana? diusir. Mendingan gue temenin si Claudia kemarin dampingin keluar Langsung LP-nya. ya? Langsung. Gimana sih abang? S3-nya dari mana sih bang? Terus diusir? Diusir. Tuh. Terus kayak gitu kalau misalkannya masalah dia sama pelecehan itu juga disuruh sama dia? Iya, emang kan tadinya aku nggak ada niatan sama sekali untuk gimana apalagi ngelaporin apa segala macam tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada niatan setelah sama dia kemakan omongannya, kayak aku ngeliatin, oh kalau ini gimana, ini termasuk apa enggak? Oh, kata dia, oh ya ini termasuk, oh ini kena, ini oh udah dapet, kita bikin laporan, bla segala macam gitu. Dan gini loh, aku nggak tahu ya motifnya apa. Motifnya dia tuh apa? Karena ternyata timnya dia pun tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Emang dia emang gak ngerti. Waktu dia ngurusin kasus Medina aja dia kagak ngerti. Nah gitu. Jadi paham gak sih kak? Misalnya kakak punya tim. Harusnya kan kakak share sama tim kakak. Ini enggak. Biar mereka semua bisa Iya. investigasi apa segala macam kan. Iya, ini tuh enggak. Ternyata tim mereka tuh kebingungan. Sampai kayak, Kim sebenarnya apa yang terjadi gini-gini. Sampai aku nanya, kok kalian nanya sih sama aku kan? Harusnya kalian udah tahu. Enggak ada. Dia nggak ada ngomong sama sekali. Nggak briefing. Enggak. Jadi kayak aku nggak tahu motifnya. Apa emang motif dia ngedeketin gue apa gitu loh. Paham gak sih? Harusnya kan kalau emang bener dia mau nanganin kasus ini ya dia harus rundingin dong sama timnya sehingga timnya juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau tim Ini maksa-maksa timnya kayak marah-marah sambil cepetan baca nih katanya undang-undang yang baru. Undang-undang apa Pak? Sampai timnya tuh bilang Pak terus TPKS. Yang itu sampai nanya-nanya. Aku sampai heran kok ya mereka bisa nanya-nanya ya. Nah di belakang itu aku nanya ternyata ya itu tuh nggak ada mereka sharingin. Jadi aku tuh mikir ini sistemnya tuh kayak gimana mereka bekerja tuh gitu loh. Caranya teman-temannya kok timnya Mama Neti.
Gitu. Terus udah gitu kalau misalkan dari sebelum yang aspiran sebelumnya ya yang gue dengar timnya kerjanya ngeliatin IG musuh-musuhnya. Gitu, jadi kurang riset tentang klien. Kalau aku sih enggak. Kalau aku cuman kalau aku disuruh upload itu. Oh, upload apa tuh suruhan dia? Kayak chattingan sama abang APH kayak gitu-gitu tuh. Oh, dia yang suruh? Istrinya yang suruh. Istrinya yang suruh. Laki bini saya emang mengerikan ya. Terus gue dengar juga pernah katanya lakinya itu, bininya itu malah suruh lu gandeng-gandeng lakinya. Iya, suruh udah kamu pegang-pegang tangan, peluk-pelukan, katanya mesra-mesraan aja sama abang. Bini yang suruh beneran? Iya. Agak ngeri ya. Lu dengarnya gak kaget? Iya, Nggak aku takut? langsung bilang, enggak lah, enggak kayak gitu. Sama aja dong kalau kayak gitu, aku gituin. Terus bininya bilang apa? Enggak apa-apa, kok enggak apa-apa. Gitu. Ada apa dengan dunia mereka sih? Terus kamu nggak shock? Aku juga nggak tahu ya, karena pernah kayak beberapa kali gitu nelfon di sampingnya ada istrinya. Cuman ya kayak mengarah ke kata-kata kayak saya masih ngajak nikah gitu. Aku nggak tahu itu tahu apa enggak sih istrinya gitu. Ada salah satu rekamannya juga. Kayak dia bilang sayang sama aku gitu. Ini waktu awal-awal sih. Terus mau membantu, tapi kamu Saya sayang sama kamu. Saya tulus. Jadi gini katanya, saya bukan orang gila yang mau mengorbankan apapun buat kamu yang saya nggak dapetin apa-apa dari kamu. Saya tulus membantu kamu, tapi saya sayang sama kamu. Tolong artikan. Iya. Gimana Agak susah maksudnya? ya? Gimana Gitu. maksudnya? Gue juga bingung. Artinya ujung-ujungnya udah suruh bayar. Iya kan? Suruh bayar. Enggak, suruh nikah. Kalau enggak, Suruh nikah. Kalau nggak bayar. Dan mengenai ini pun kayak ada juga kayak aku bilang kayak mau bunuh diri gitu. Abang jangan kayak gitu dong, Bang. Abang, saya beneran bisa bunuh diri loh kalau kayak gini caranya, Bang. Duh. Pede kali ya dia ya. Itu motifnya apa gue nggak ngerti, emang agak-agak aneh juga ya Nggak dipikir tahu, kalau aku yang juga gue tangkap nggak dari semua paham. cerita ya. Nggak Gue paham. sih agak-agak speechless. Kalau lah. misalnya lawyer aku sih ini kan tuh katanya mengasumsikan kalau misalnya beliau tuh seolah-olah kayak gimana sih caranya ngambil hati aku gitu loh. Tadinya pengen jadi Mencoba untuk mengambil pengen hati. jadi apa namanya? Hero. Pahlawan. Pengen jadi pahlawan tadinya mungkin kayak Dia gitu. bukan pahlawan kesiangan, pahlawan kemalaman kayaknya. Jadi Kemalaman. malaman tat banget dan nggak cocok. Terus dia gitu, kalau saat dia maksa-maksa gitu, itu udah hari keberapa itu? Dari hari ketiga, ke pertemuan ketiga. Karena dari pertemuan pertama itu hari pertama, hari kedua tuh ketemu. Oh, hari Terus pertama, selang di kedua situ kan- tuh beberapa hari baru ketemu lagi. Nah itu dari situ tuh mulai dari sebelum preskon. Pokoknya Dia semua sudah- itu mulai dari sejak rayuan apa segala macam setelah tanda tangan kontrak ya. Setelah tanda tangan kontrak. Dia baru berani, ngeri nggak Iya, lu? betul. Ngeri banget. Dan Makanya kenapa aku merasa dijebak. Gitu. terus kayak gitu setelah lu cabut surat kuasa ada meneror nggak? Ada Teror. somasi. Oh dia somasi? Langsung somasi. Hari itu juga. Dengan alasan? Iya katanya nggak boleh cabut kuasa. Padahal kita punya hak gitu. sebagai iya, klien. Iya betul. Untuk apalagi misalnya kok hak kita emang tidak dijalankan kan gitu. Ya ngapain gitu kan? Nggak ada apa-apa juga kok. Yang ada malah masalah aku makin blunder. Nggak jelas kemana-mana. Iya, makin bundar. Dan Iya. itu apa-apa juga jelas-jelas yang semua lu omong itu dibilang melecehin ini, yang masalah HP itu disuruh dia ya? Iya. Disuruh dia? Itu ada buktinya kamu? Ya dia yang ngomong. Heeh. Memang dari awal tidak ada perjanjian kita akan mengungkapkan masalah pelecehan, apalagi mohon maaf ya, dikatakan kelainan seksual itu bukan dari saya.
Dia itu yang tidak ada suruh? iya, enggak, bukan dia yang suruh, tapi dia ngomong. Dia yang ngomong. Oh, Iya. dia ngomong sendiri. Iya, dia ngomong sendiri. Dan aku bilang sama dia, abang salah sejak awal. Kita tidak ada perjanjian kalau misalnya abang akan berbicara seperti itu. Gitu. Jadi memang abang yang salah. Dia bilang, terus aku bilang kan, abang salah ini jadi memblunder. Apa katanya semenjak kamu preskon sama Bang Sunan juga ini masa sudah memblunder. Aku bilang, aku preskon sama Bang Sunan itu bukan mengenai kasus, bukan mengenai ini aku, tapi itu dalam rangka Hari Kartini. Bukan dalam rangka apa-apa gitu pembelaannya dia. Dan Udah lah nggak apa-apa katanya, tenang, aman. Nah dia kan dari awal-awal juga dia menjamin keamanan aku, keamanan, karir dan lain-lain, semuanya dijamin sama dia. Ternyata waktu aku ada yang neror di jalan tol, pas aku pulang dari Sukabumi ke Jakarta, itu aku telepon dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-apa itu gimana? Ya dia nggak melakukan apapun, kayak oh ya udah katanya, oh kamu hati-hati aja, cuman gitu doang. Oh, ditaruhnya gimana? Aku diteror mobil aku kayak dipepet-pepet gitu, sama ada mobil dari plat Medan kalau nggak salah. Jangan-jangan dia juga gitu. Aku nggak tahu dipepet, dan pada saat itu aku sama anak aku khawatir dong, bener-bener itu kayak diteror, dia buka kaca, dia pepet-pepetin mobil kita gitu. Terus dia cuma bilang, oh yaudah kamu hati-hati ya katanya, gitu doang. Terus pas aku kejadian pas aku udah nih kejadian ini kan, aku ngelakuin ini, aku ada nolak lagi kan, dia masih berusaha untuk ayolah coba menerima saya pas segala macam. Aku tetap tolak kan, aku nggak bisa, aku bilang ini tuh masalah hati tuh nggak bisa kita paksain gitu. Akhirnya di situ dia tersulut lah emosinya. Terus dia bilang katanya, ya udah katanya, terus ngapain kamu di jalan ada yang teror, katanya kamu telepon saya, kamu bunuh diri, kamu kirimin foto ke istri saya, dia bilang kayak gitu kan. Lah, kan abang aku bilang yang menjamin keselamatan saya apa segala macam. Kenapa sekarang kayak gitu? Aku gituin aja. Terus dijawab apa? Ya dia tetap bersikukuh dengan istilahnya kepedeannya dia. Ya kalau kamu mau saya jamin, ya kamu harus jadi istri saya, kamu harus sama saya gitu. Gitu. Dan istrinya tahu itu semua ya? Kayaknya sih tahu ya, karena beberapa kali ya dia pernah telepon kayak aku dengar suara istrinya, kayak istrinya juga ikutan ngomong gitu. Ngomong apa? Ya ikutan ngomong, ngompor-ngomporin aja waktu aku mau menolak ke Medan juga. Kayak ya gitulah, ngomong-ngomong kalau kakak lagi teleponan gitu kayak, ya yuk ini kita harus ke Medan. Ya harus gitu, ke Medan gitu. Nah terus gitu kamu kan udah dengar kamu sih ceritanya si Claudia yang di podcast aku? Udah. Aku dengar tuh Kak sebelum masalahnya Claudia ke up. Dari awal. Dari siapa kamu dengar? Aku dengarnya dari manajer aku. Manajer aku juga katanya dengar lah ada yang ngomong gitu kan. Ternyata katanya Claudia gini dilecehin, katanya ngomong kan gitu. Karena pada saat itu aku kan nggak kenal, dan aku pikir masalah aku sama dia udah deh, gue udah bener-bener mau lepas nih gitu. Aku nggak yang kayak terlalu cari tahu, enggak. Cuman ketika dengar langsung dari podcastnya kakak, tuh aku bener-bener nggak skip, aku dengerin semua partnya. Aku nggak kaget sih, nggak kaget. Dari sesprinya? Enggak, sesprinya itu kasih tahu ke manajer kamu? Iya bukan? Nggak tahu. Nggak tahu sih, manajer aku nggak bilang itu dari sesprinya atau dari siapa. Gitu loh. Cuman kan nggak mungkin dong kalau manajer aku tahu dari orang jauh, pasti orang terdekatnya dong. Terdekat dia lah, iya. Dan kan itu kan nggak banyak yang tahu, dan belum di-up kan waktu itu ya? Belum. Itu masih jauh, itu masih awal-awal. Masih awal-awal kalau dia jadi aslinya. Terus tiba-tiba udah keluar. Katanya, keluar. Kenapa keluar? Ya katanya digini-gini nih. Gitu. Ngeri ya? Iya. Bayangin kalau ke Medan sama dia. Makanya aku heran kan, kok dia mau ya gitu. Jadinya mah nggak mau. Gitu awalnya kan aku belum tahu. Makanya kalau misalkan kita kan nggak tahu. Kita semua itu kan juga mikirnya aku juga sama dia waktu itu. Iya, berapa kali tuh dia ke apartemen gue? Sering banget. Tiba-tiba udah ke apartemen, Aku kayak nggak angkat teleponnya, terus tiba-tiba udah di apartemen gitu. Kayak jalangkung ya, datang tadi diantar. Benar. Terus kita sampai sekarang teror udah masih ada?
Udah enggak ada. Udah enggak. Terus gue mau nanya, kan kalau dulu kan lu kan nggak pernah speak up tentang pelecehan. Kenapa sekarang lu bisa speak up tentang yang pelecehan yang ini? Satu, belajar dari pengalaman ya. Heeh. Kita nggak sebut nama Iya, itu iya. ya, dan aku juga ada bukti gitu loh. Mm. Ya rekaman ini gitu, kan dia menampilkan kayak siapa yang mau sama lo gitu, seolah-olah gitu yang kan. mau ya? Iya. Tapi kan di sini jelas kalau dia mengatakan kalau dia sayang lah sama aku, apalagi. Oh iya, dia bilang siapa yang mau malu, Iya. soalnya semua orang mau malu gitu. Iya gitu kan. Berarti dia kamu ketahuan bohong lagi. Di sini Aku bukti. juga tujuan aku juga ngerekam, ya karena aku belajar dari pengalaman lah Kak, gitu. Aku udah ngelihat nih gelagatnya. Ya masa sih aku mau, ya udah diam aja pasrah? Enggak dong. Pasti kita harus melakukan sesuatu, apalagi istilahnya kita belajar dari pengalaman. Gitu makanya kenapa aku rekam. Bukan karena ada niat jahat, tapi Bukan karena ada niat bukan jahat. niat jahat sama yang kayak kau Justru lakukan. karena aku tahu sifat dan tabiatnya. Ini udah ada jelas-jelas bukti aja, dia masih ngelak. Tapi dia udah tahu nggak ada kamu ada buktinya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak perlu tahu semuanya, Nggak banyak. perlu tahu. Nggak perlu tahu semuanya. Nggak perlu Nanti biar dia kelihatan malu sendiri. Iya, kalau udah ada, istilahnya kan kita nggak ngomong doang. Gitu. Bener-bener. Kalau dia mah kebanyakan ngomong doang ya semuanya ya. Ngomongnya besar. Bingung. Terus janji-janjiin kamu apa aja bisa dimenangkan kasusnya atau apa nggak? Iya, dia janji aku ini pembicara nomor 1, jadi istilahnya seolah-olah kepolisian itu dia yang pegang gitu loh. Ngeri ya? Iya. Ngeri. Jadi kamu akan menang gitu sama aku, terus kamu akan aman, apa segala macam. Ya sama apa balik lagi menjual dirinya terus menerus gitu loh. Jadi ya membuat kita percaya gitu loh. Gimana sih? Maksa sih lebih tepatnya sih. Iya, tapi caranya ya dengan kayak gitu. Kan ditulisin tuh semua di kartu namanya kan. Iya. Terus kayak gitu, kalau menurut tuh dia genitnya tuh dari level 1 sampai 10 berapa? Genitnya? 1000. Tapi masa sih, tapi padahal dia kalau misalkan di kamera tuh kayaknya agamis. Oh, Kak, aku juga sebenarnya agamis karena di akunya nggak pernah, satu aku nggak pernah buka peluang buat dia. Kedua, dia tuh tahu kalau misalnya aku tuh basicnya memang guru agama dulu tuh kan. Kamu guru agama? Iya, dulu tuh aku guru agama, pernah jadi guru agama. Nah dia tuh jadi kayak agamis, bawa agama terus. Tapi ya kayak gitu. Makanya itu aku nggak suka sama orang yang nggak sesuai gitu loh, ngomongnya agama tapi Tingkahnya nggak sesuai. Depan so baik. Seenggaknya kan gini loh, jangan nyakitin orang, jangan berbuat yang tak senonoh gitu kan. Fitnah pula abis itu. Iya. Udah gitu bilangnya kayak semua orang mau malu lagi. Kayak gitu. Berarti cukup trauma lah ya dengan dia. Trauma dan jangan diketemuin lagi deh. Jangan diketemuin lagi. Oke. Sampai aku pun ya dengan kasus aku yang sekarang kayak aku terus-terusan nanya sama lawyerku, ini nggak disatuin kan kalau misalnya aku ada panggilan polisi, aku di PHP bener-bener nggak diketemuin kan, maksudnya jangan di PHP bareng, aku nggak mau, segak mau itu aku ketemu, kayak nggak apa-apa deh, kayak gue ngadepin misalnya masalah ini, tapi yang penting nggak ketemu dia. Yang penting nggak ketemu dia ya, nggak mau itu ya. Iya, ya. nggak mau itu. Terus gitu yang pertama kali gue telepon dia tuh yang pas si abang itu bikin story minta duit, bukan story, feed minta duit. Itu pertama kali gue telepon tuh kan. Betul. Gue bilang jangan kasih duit. Terus itu kenapa? Itu dia beneran minta duit. Iya, minta uang. Ngeri Tapi kali tetap gua. aku transfer. Kenapa? Dia minta uang hotel itu balik. Oh, yang minta uang hotel itu, tapi ternyata dia sebenarnya udah dikasih. Kata. Udah dibayar. Iya, dibayar. hotelnya itu sudah mau, karena dia kecewa katanya kecewa karena aku nggak jadi ke hotel itu, karena kan dia bilang mau nyamperin ke hotel. Pusing kan? Iya. Aku sampai kayak, Bun, kepala aku udah mau pecah, yuk kita pulang. Di samping dia, ini dia di samping aku, manajer aku depan. Bun, kepala aku mau pecah. Aku bilang, pusing banget, aku mau pulang, aku nggak mau tidur di hotel. Aku mau tidur di kasur aku bilang kayak gitu. Nah dia itu kecewa katanya, terus akhirnya nyuruh ajudannya untuk ambil uangnya balik karena hotelnya pun nggak ditidurin gitu kan. Dan aku nggak tahu itu sebelumnya. Terus ternyata dia minta lagi dari aku, terus aku kasih.
Ini untung dua-duanya ya. Iya. Oke ya. Mari kita lupakan si abang itu. Sekarang gue udah gak kontekan lagi kan? Nggak. Jauh-jauh. Udah nggak pernah aku respon. Udah pernah respon. Masih tetap WA? Usaha? Sekarang sih nggak. Oh, udah tahu diri iya. kali ya. Tahu diri mungkin. Nah, terus sekarang ada kabar baru. Katanya Iklimah ini sekarang punya pacar baru dari Malaysia. Bener nggak sih? Kalian, ya ampun, tau dari mana sih? Ya ampun. Doain aja yang terbaik. Doain yang terbaik pasti. Kenalnya di mana? Tapi puji Tuhan ya, Kenalnya. jalan baik mah ada aja daripada sama si abang, Tuhan, benar-benar. Tuhan tuh baik banget. Ya dikasih ujian yang gede banget, terus kayak dikasih nikmatnya juga gede gitu. Tiba-tiba ditemuin sama orang baik. Amin. Orang baik mah pasti ada, nggak semuanya bejat dan Iya. apa mesum gitu kok. Dia, kalau aku boleh cerita ya, kayak dia tuh nggak sentuh aku sama sekali. Dia bener-bener menghargai aku. Kan aku ngerasa aku digituin nih sama si abang itu kan. Aku ngerasa kan kok nggak ada harga dirinya ya. Kok gue murah banget ya. Kok gue nggak berharga itu. Nah sekarang diperlakukan baik tuh, dia bener-bener diratukan, gak disentuh. Tapi dia Perlakuan istilahnya dengan baik. jadi kayak wow gitu loh. Kayak gitu. Ya, memang ada laki baik, memang ada. Ada, yang ada. yang mesum kayak dia juga ada. Ada kok. Terus dengar Iklimah juga rencana mau nikah, bener nggak? Ya ampun, Kak Denis, tahu dari mana sih? Iya, aku kan doain. Iya, semoga jadi doa ya. Semoga jadi doa yang baik. Doa amin. Nanti nikahnya di mana? Di sini apa di sana? Kayaknya sih di sana. Ih, pindah dong, nggak tinggal sini lagi. Enggak dong, balik. Nanti tinggalnya kayaknya udah deketan deh sama Kak Denis. Daerah sini Daerah juga. sini juga. Iya. Cakep. Maunya daerah sini juga. Amin ya, aku Amin. doakan yang terbaik. Oke deh. Jadi buat masa lalu memang trauma pasti ada ya. Cuman kan masa lalu tetap masa lalu. Kamu sebagai wanita harus memiliki masa depan yang cerah. Lupain aja yang kelam-kelam. Dia itu update loh, Kak. Dia itu bukan public figure kan. Dia tuh update banget. Tapi dia itu orang penting lah di sana. Ya, di mana? Di Malaysia. Dia tuh update. Dia suka ketawain. Katanya, terus kan pernah aku dituduh uang damai. Dapat uang damai katanya. Dia kayak, kamu sengajain aja, kayak gitu-gitu. Support ya dia ya. Support banget. Cari cowok yang kayak gitu mah susah. Support Support banget. secara mental. Betul. Itu. Yang uang damai itu yang mana sih yang dia foto depan, yang lu foto depan Mini Cooper ya? Iya, betul. Itu disangkakan uang damai. Padahal dia emang kagak tahu tuh. Kok dia pikirannya menurut gua agak cetek ya. Cara berpikirnya gua Iya, nggak ngerti dengan justru itu. cara pikir dari Cara pikirnya aku negeri nggak Konoha, paham. apa Zimbabwe, gua Aku nggak paham Wakanda, sama gua juga bingung. cara Tau nggak? berpikirnya. Kan dia kan pernah bilang sama gua dia punya pulau. Pulaunya di mana sih? Pernah Aku dengar nggak tahu, pulau dia? aku nggak pernah. Nggak pernah dengar. Nggak pernah ya? Nggak pernah dengar sama sekali. Soalnya semua orang yang kenal dia, gua tanya dia pulaunya di mana, gua mau tahu. Nggak tahu aku. Nggak ada yang tahu pulau dia guys. Oke, jadi sampai situ dulu. Thank you Iklimah mau datang. Aku doain semoga sehat dan sukses selalu. amin. Dan terbukti ya, gue pikir dia pernah disimpan sama si abang lo, beneran lo. Yo, Gue pikir lo, beneran lo. Soalnya pernah di enggak. apartemennya lo. Jadi gue netting. Ternyata enggak ya, gue nggak mau ya. Ada voice note-nya juga. Terus juga ada terbukti kalau misalkan yang si abang ngomong itu, dia ngomong sendiri yang ngejek-jekin si HPH tanpa lu suruh ya. Baru suruh ya, berarti dia ngoceh sedikit asbun seperti biasa. Oke guys, sampai sini dulu. Jangan lupa komen, subscribe. Bye, thank you.